هديا وخير الهدى هدى ومغفرة للقرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنى أن تكون سنة كلها رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله. Hadirin hadirat jemaah tarawih yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tentunya saya ingin mengajak kita dan diri saya untuk kembali mengagungkan asma-asma Allah, mensyukuri nikmat dan karunia-Nya, sekaligus merenungi makna dan hakikat perjalanan hidup ini. Mudah-mudahan dengan setiap saat mensyukuri nikmat dan merenungi makna dan hakikat perjalanan hidup kita, kita senantiasa dapat pelajaran bahwa apa yang menjadi keinginan dan tujuan Allah diciptakan manusia khususnya dan seluruh makhluk pada umumnya tiada lain semata-mata hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selanjutnya juga sebab itu juga cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memberikan salam dan salawat. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Rasulullah yang mencintai umatnya, semestinya kita lebih mencintai beliau. Semoga kita menjadi umat-umat Rasulullah yang senantiasa setia hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang hormati yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sudah masuk di malam ke-16. Perjalanan ibadah puasa itu tidak akan berhenti hingga puasa berakhir. Tetapi kita tidak bisa jamin apa perjalanan Ramadan bisa kita ikuti hingga akhir. Karena itulah kepada Allah kita bertawakal dan kepada kita memohon semoga insyaallah puasa yang telah kita tunaikan kurang lebih 15 hari Allah ijabah, dan 15 hari ke depan Allah beri kita kesempatan, kesehatan dan iman untuk menikmati indahnya Ramadan tahun ini dan berharap Ramadan yang akan untuk Allah berkenan untuk bertemu dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah tarawih yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kami bacakan terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Apa makna dan hakikat ayat ini? Masih lanjutan daripada perintah melaksanakan ibadah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni wa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, kata Allah,
jika ada yang bertanya tentang aku, jika aku ditanyakan oleh hamba-hambaku tentang aku, kata Allah, sampaikan kepada mereka, Pak ini, saya dekat dengan Allah. Kalau kita maknai akan firman Allah ini, penguasa alam semesta yang menentukan nasib perjalanan hidup umat manusia, yang melindungi, memelihara, menciptakan, bahkan segala apapun yang terjadi atas visi dan kehendaknya, justru menyampaikan kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman, jangan khawatir, Allah itu jauh. Jangan khawatir, Allah itu lupa kepada kalian. Hingga dikatakan, jika mereka bertanya tentang aku, sampaikan saya dekat dengan Allah. Pertanyaannya sekarang, lalu siapa yang jauh? Bukankah selama ini kita yang menjauh dari Allah? Bukankah selama ini kita yang membelakangi Allah? Bukankah selama ini kita yang lupa kepada Allah? Hingga Allah mengatakan di dalam salah satu ayat lain, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Siapa yang melupakan tentang aku, kata Allah, dengan lupa berzikir, maka Allah akan melupakan mereka dan akan menyesatkan jalan-jalan yang mereka. Berarti bukan Allah yang melupakan, tetapi kita yang melupakan Allah hingga jalan kita mungkin menemui masalah persoalan hambatan. Biasanya manusia nanti saat dapat hambatan baru ingat Allah. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan di antara sekian bulan yang Allah tetapkan, dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan keutamaan, hingga bersyukurlah dan bersyukurlah orang-orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan. Bukan hanya mereka beruntung, mereka akan mendapatkan nilai-nilai kemuliaan jika mengikuti kemuliaan Ramadan itu sendiri. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamanna an takuna sanatan bulan Ramadan." Sekiranya saja umatku itu tahu, umatku itu mengerti, umatku itu bisa melihat tentang keutamaan Ramadan, maka mereka akan meminta 11 bulan yang lain itu mereka dijadikan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya sekarang, adakah kita berharap 11 bulan itu jadi bulan suci Ramadan? Bulan Ramadan saja sebulan, baru saja hari pertama kita sudah merasa tinggal 29 hari. Masuk hari kedua kita lihat lagi pendek, lagi kita berapa hari terlalu lama, hingga karena kita hanya menunggu kapan Ramadan berlalu, Ramadan seakan-akan juga merasa biarlah saya berlalu, engkau tidak akan dapat apa-apa dari itu. Tetapi bagi mereka yang merasakan dan menunggu sejak Ramadan akan datang, kerinduan itu sudah ada. Seperti Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, 3 bulan sebelumnya Rasulullah dengan sahabat memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkali-kali ya Allah di bulan Rajab, berkali-kali di bulan Sya'ban, dan izinkan kami berjumpa menikmati kita dan mulianya bulan Ramadan. Itu doa harapan Rasulullah. Apalagi kita sekarang bulan Ramadan masuk di pertengahan. Pernahkah kita membayangkan bahwa kemarin seakan-akan Ramadan akan lama perjalanannya, padahal
Jika kita membayangkan Ramadan ini sebagai perjalanan, dan perjalanan itu awalnya 15 tahun adalah pendakian, maka saat ini kita berada di atas puncak. Sebab kita akan menyelesaikan 15 ke depan, kita sudah menurun. Biasanya manusia jika jalan menanjak, mereka turun nabi-nabi. Tapi kalau sudah jalan menurun, mereka seakan-akan merasa gampang hingga mereka terpeleset. Boleh jadi ada yang jatuh karena sudah tidak ada. Oleh itu, kita mohon kepada Allah melalui apa yang disampaikan kepada kita. Jika hamba itu menanyakan tentang aku, sampaikan kepada mereka, saya dekat berdoa kepada. Kenapa Allah suruh kita berdoa kepadanya? Karena Allah tahu kita lemah. Allah tahu kita punya daya sangat terbatas. Sehingga Allah mengatakan jika mereka bermasalah, mohon dan berdoa, minta kepada. Lalu apa yang harus kita minta? Kelemahan manusia yang mereka hanya minta biasanya yang ada kaitannya dengan dunia. Karena mereka diberikan selain harta di akhiratnya Allah belum memberi. Kalau mereka diberikan selain kekayaan dan pangkat seakan-akan Allah belum memberi. Padahal ada yang jauh lebih penting dari kesemuanya itu adalah keistiqomahan di dalam beriman kepada Allah. Pernahkah kita khawatir iman kita lepas? Pernahkah kita khawatir iman kita luntur? Pernahkah kita khawatir iman kita keluar dari dana? Rasulullah mengajarkan berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Teguhkan hatiku ya Allah dalam keimanan kepadamu. Kenapa? Karena iman ini bisa lepas hanya silanya harta. Iman ini bisa lepas hanya pengaruh duniawi. Belum lagi bisikan-bisikan setan yang kelihatan indah tapi biasa menghancurkan bagi orang-orang yang tidak berhati. Bulan Ramadan adalah bulan yang membuat kita merasa bahwa Allah betul-betul mengawasi dan melihat kita, hingga insya Allah mudah-mudahan di Ramadan ini kita betul-betul memanfaatkan ibadah dengan sistem ihsan dalam beribadah. Al-Jahudallah li'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah itu seakan-akan kita mampu melihat Allah, tetapi jika kita tidak sanggup melihat, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Dan alhamdulillah ibadah puasa melahirkan ihsan di dalam hati. Coba kita lihat begitu banyak peluang dan kesempatan untuk kita bisa membuat kita bertentangan dengan perintah puasa, tapi sedikit pun kita tidak mau karena kita merasa dalam diri kita ada pengawasan Allah, di sekitar kita ada pengawasan Allah. Mohon dan berdoa kepada Allah, minta iman kita senantiasa teguh di dalam hati kita. Ini yang terpenting. Kita juga tidak dilarang meminta yang ada kaitannya dengan duniawi, tapi mohon kita minta dahulu apa yang menjadi bekal utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bulan Ramadan menganjurkan kita agar supaya kita memperbanyak dan sering-sering bertobat kepada Allah. Dikatakan Ramadan itu adalah bulan berkah karena yang namanya berkah, kebaikan itu berlipat-lipatkan. Itulah sehingga dikatakan barokah, berkah. Kebaikannya berlipat. Kalau dulu mungkin satu kerja satu amalan, satu kerja satu pahalanya. Sekarang satu yang dilakukan berlipat pahalanya, sehingga betul-betul kurang pada itu berkah. Mohon ampun kepada Allah karena kita tidak bisa jamin dosa apa yang kita lakukan dalam setiap waktu dan setiap saat. Bisa jadi kita berdosa karena mata, bisa jadi karena telinga, bisa jadi karena tangan dan kaki, hingga ada dosa yang tidak kita sengaja dan ada dosa yang jelas kita sengaja.
Tetapi Allah tidak pernah menutup pintu-pintu untuk menerima taubat hamba-hamba. Maka di dalam salah satu hadis Rasulullah menjelaskan, "Lau amiltumul habaya hatta tabluga as-sama, summa nadimtu la taballahu alaikum." Sekiranya saja kalian pernah berbuat dosa, karena banyaknya dosa itu memenuhi langit dan bumi, lalu berdatang menghadap dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu tobat seluas dosa yang engkau bawa kepada Allah. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan tobat, karena kita tidak tahu dosa yang kita lakukan di setiap saat dan setiap waktu. Dan yang ketiga, bulan Ramadan juga sering disebut dengan bulan silaturahim, mempererat hubungan persaudaraan kita. Kita lihat di bulan Ramadan ini hati kita lebih terbuka untuk menerima nilai-nilai keimanan dan Allah. Hati kita lebih terbuka untuk membuka diri dengan saudara-saudara kita. Mari kita lakukan nilai persaudaraan kita mulai dari keluarga kita, karena sahur telah mendidik kita untuk makan berjamaah. Buka puasa mendidik kita untuk makan berjamaah. Bukan hanya salat berjamaah, makan pun kita berjamaah bersama dengan keluarga apapun yang kita hadapi, bukan karena nilainya mewah, tetapi karena niat kita bersama-sama untuk membuktikan bahwa kita akan melaksanakan salah satu kewajiban kita, sehingga nilai kebersamaan itu adalah nilai-nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih meningkatkan keimanan dan istiqamah kita kepadanya, sekaligus kita berdoa untuk keluarga kita, semoga kita dan keluarga kita, masyarakat kita menjadi keluarga dan masyarakat yang baik walaupun keburuk, dan kita semua insyaallah dapat merebut apa tujuan akhir puasa, la'allahu takabur, menjadi insan-insan yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah.